Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, Narotoma Vinda Baskara dengan NIM V3920042. Yang kedua, Rizky Ahmad Fadila dengan NIM V3920053. Yang ketiga, saya sendiri Ilham Hidayah Sidik dengan NIM V3920065. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas praktikum manajemen proyek TI, tugas kelompok. Untuk soal yang pertama, buat perencanaan manajemen risiko dalam menjalankan proyek dari kelompok teman Anda. Untuk input, faktor lingkungan, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya, planning meeting dan analisis. Untuk outputnya, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, peluang, dan dampak risiko. Untuk yang pertama, menyediakan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Yang kedua, menetapkan sebuah SOP ketika bekerja. Yang ketiga, melakukan sebuah training kepada anggota dalam tim sebelum bekerja. Yang keempat, melakukan rapat antar divisi. Yang kelima, membuat batasan waktu deadline. Untuk soal nomor 2, identifikasikan segala kemungkinan risiko yang terjadi dalam menjalankan proyek tersebut. Untuk inputnya, faktor lingkungan, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Untuk tekniknya, documentation review, brainstorming, wawancara, identifikasi pada akar permasalahan, teknik diagram atau flowchart. Untuk outputnya, daftar risiko teridentifikasi, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Kurangnya ide-ide dan inovasi baru, pengembangan aplikasi, anggota tim yang berhalangan karena suatu masalah, tidak tepatnya manajemen waktu, klien yang tiba-tiba meminta fitur yang lebih di luar pemesanan awal, yang terakhir, akses izin proyek yang terkendala. Untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Baskara. Yang ketiga, identifikasi risiko kualitatif dan kuantitatif proyek tersebut. A. Rencana manajemen proyek, identifikasi risiko. Sebagai input, faktor lingkungan. Kedua, aset proses organisasi. Yang ketiga, pernyataan ruang lingkup proyek. Yang keempat, rencana manajemen proyek. Yang kelima, rencana manajemen risiko. Di bagian input yang kedua, terdapat dokumentasi review, brainstorming, PHP, wawancara, identifikasi akar permasalahan, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram, DFD, flowchart. Input yang ketiga, terdapat daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Risiko kualitatif, skala, bagian rendah, penambahan jumlah fitur yang ada pada marketplace. Sedang, jadwal meeting dengan klien diundur hingga beberapa saat. Tinggi, mengupgrade versi website dalam kurun waktu mendekati deadline. Risiko kuantitatif, memberikan jumlah tambahan fitur 20%, merekrut sebuah karyawan baru untuk divisi programming 50%, proyek berjalan melebihi batas waktu yang telah ditentukan 90%, menyusun WBS, work breakdown struktur, memastikan komunikasi setiap saat, membuat dokumen perencanaan proyek secara bersama-sama. Yang keempat akan dijelaskan Rizky Ahmad Fadilah. Baik, yang keempat, lakukan perencanaan tindak penanganan dalam proyek tersebut. Yang pertama, yaitu membuat sebuah deadline akan suatu hal yang akan dikerjakan. Yang kedua, membuat standarisasi kualitas fitur yang dibuat agar menghasilkan fitur yang berkualitas tinggi. 3, yaitu menyisihkan spare uang maintenance dengan nilai yang tinggi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lalu 5, lakukan pengendalian dan monitoring risiko dalam proyek tersebut. Yang pertama, ada input, yaitu 1, rencana manajemen risiko, 2, daftar risiko, 3, perubahan permintaan yang disetujui, 4, informasi prestasi kerja, 5, laporan kinerja. Lalu teknik, 1, pengkajian kembali risiko, 2, analisis varian dan tren, 3, teknik pengukuran kinerja,
4 reserve analisis, dan 5 status meeting. Lalu output, yang pertama ada daftar resiko, perubahan permintaan, 3 rekomendasi tindakan korektif, 4 rekomendasi tindakan pencegahan, 5 rencana manajemen project atau update. Kemudian memastikan setiap fitur dalam manajemen Lucky Food ini berjalan sempurna. Lalu melakukan sebuah monitoring marketplace Lucky Food ini dengan GitHub yang memungkinkan kita bisa melihat riwayat dan kapan orang tersebut melakukan push dan pull, serta apa yang ia kerjakan dan ia rubah. Lalu yang terakhir yaitu membuat jadwal monitoring pegawai secara rutin untuk memantau perkembangan proyek marketplace Lucky Food. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.